Kita kebetulan 2 sebelum bulan? ada sekitar 2 bulan. Kita, Aktif tuh? kalau dibilang aktif, aktif juga. Aktif juga? Tapi dibilang tidak aktif, iya juga gitu. Maksudnya gini, kita tetap buat es krim, tapi nggak banyak, hanya terbatas. Kita lihat stok, kalau udah agak habis, kita buat, tapi nggak banyak. Ada juga, masih ada juga ya orang mau pesan es krim. Cuma itu tadi, perputaran jual belinya nggak banyak. Contohnya waktu kita jualan di Medan, ada satu sejenis food court gitu di Medan. Terpaksa kita tutup hampir selama 2 bulan. Karena jujur aja di food court itu orang nggak datang. Uang sewanya bayar? Uang sewanya kebetulan juga yang punya ngerti juga, dan hal itu nggak cuma aku aja yang ngerasain, pihak tenan-tenan yang lain juga banyak ngerasain. Jadi waktu itu di Carefree. Oke. Sama-sama ngerti lah ya. Sama-sama ngerti. Win-win solution. Jadi jauh kali kok ya. Dulu kok SMA waktu itu pegangnya muskus. Dulu mainnya gitar loh. Ya. Gitar mainnya. Sekarang mainnya spatula tuh. Sekarang spatula tuh. Sekarang megang-megang kopi, susu ya. Megang dandang. Megang gula. Jauh. Jauh kali permainannya. Kayak mama-mama lah ceritanya. Semana lah Pak, namanya hidup kan. Kita hidup ini kan harus terus beradaptasi gitu. Sesuai kebutuhan, sesuai, ya alhamdulillah aku pun nggak tahu ini bisa jadi passionnya. Padahal kayak saya bilang tadi pertama, nggak pernah bayangin bisa buat es krim, nggak pernah megang mixer jadi megang mixer, nggak pernah megang spatula jadi megang spatula. Berarti bisa dibilang kau tuh akibat dorongan, Akibat anak sebenarnya. iseng awalnya. Iseng-iseng. Nama usahanya apa tadi? Kia es krim. Kia es krim. Kenapa nggak kayak apa yang enak sedikit dengarnya, kayak pedal pop itu atau Dagen's Heart gitu? Kenapa nggak cari nama yang agak wah gitu ya. Agak branding gitu, yang enak didengar? Kemarin istri juga waktu pertama kali mau buatin nama, istri juga ngomong kayak gitu. Cuma Kan enak dengernya kan? Cuma saya bersikeras bahwasannya saya buat es krim ini gara-gara Kia, anak saya Kia. Jadi pokoknya namanya harus Kia. Mudah-mudahan ini rezekinya dia. Oke. Gitu. Kalau keluarga aku misalnya, apa tanggapannya? Pertama tanggapan sinis pertama. Iya. Kenapa sini? Karena gini. Keluarga siapa nih? Keluarga saya pribadi, orang tua malah menganggapnya, Pis jangan sampai ganggu kerjaan ya, Pis jangan sampai coba-coba ini ganggu kerjaan, nanti kau rugi, nanti bla bla panjang lah gitu. Kalau alhamdulillah aku nganggapnya positif aja. Nah inilah it's time-nya lah kita nunjukkan bahwasanya ini termasuk passionnya kita lah gitu. Jadi alhamdulillah setelah jadi seperti ini, malah orang tua bangga gitu, senang gitu. Nggak mengacungi cempol lah. Nah iya, ternyata di samping kita kerja jadi karyawan BUMN, kita juga bisa buka sampingan. Karena orang tua zaman dulu kan, iya, asumsinya kalau nggak pegawai itu nggak oke. Nggak oke. Udah berapa menit ngomong? Nggak tahu juga nih. Malah saya beranggapannya gini. 20 menit. Lama juga ya? Iya. Malah saya beranggapannya gini, kalau saya nggak mau dalam posisi zona nyaman sebenarnya. Siapa sih yang nggak mau kerja, udah ada penghasilan tetap, kenapa harus sibuk repot-repot buat usaha lagi gitu. Berdasarkan apa yang saya baca, pengalaman juga, saya ingat apa yang terjadi sama Nokia, saya ingat apa yang terjadi sama BB, banyak lah, BlackBerry, apa yang terjadi, ya bisa aja, bukan saya doain ya, mudah-mudahan apa yang saya ngomong ini salah, bisa aja tempat kerja saya di BUMN ini ada gangguan,
entah itu pengurangan pegawai atau gimana. Jadi kalaupun itu terjadi, ya saya udah siap gitu. Apalagi dulu orang tua juga kerja di Lok Semawe, cukup nyaman. Tapi itu tadi karena tidak ada di mana? Di Harun ya? Di Harun ya. Karena mungkin nyaman ya, nggak bisa juga kita, orang tua juga mungkin kurang lihai berdagang atau berbisnis, ya itu tadi terakhir kita juga sempat mengalami keterpurukan berdasarkan pengalaman hidup, apa yang saya baca juga, itulah jadi motivasi bahwasanya jangan terlalu nyaman jadi karyawan BUMN, coba juga usaha. Toh katanya 10 dari 9 pintu rezeki ya, itu dari berdagang kan ya. Bukan 10 dari 9, 9 dari 10. Ah ya, 9 10 terbalik. Mungkin malu SMA Bajar Harapan. Ya, Kita SMA unggul. Jangan bawa alma mater, Pak. Itu yang endorse pula. Enggak apa-apa. Biar tahu anak Bajar Harapan kita YouTuber sekarang. Iya, YouTubers. Teringat aku, orang nggak ada yang nanya-nanya iseng kayak itu. Misalnya gini nih, penyakitnya orang kita ini. Misalnya ada orang buka bisnis. Dia buka bisnisnya apa misalnya ini? Risol kita bilang. Ya. Gorengan. Sambil ngerokok ya, Bang? Ya boleh. Gorengan, risol, bakwan gitu kan. Enak nih. Ditanyain resepnya apa? Buatnya ada pakai ininya nggak gitu. Oh, saya ada nggak yang gitu-gitu iseng? Ada. Atau pertanyaan-pertanyaan ilfil pasti ada. Gitu. Kalau aku jawabannya diplomatis. Apa tuh? Google banyak. Toh aku juga ngambilnya dari Google kan, resep 1, resep pertama, resep kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya. Itu versi Google juga. Terakhir kita ngerangkumin lagi, belajar sendiri, improvisasi lagi sendiri. Bener. Jadi Google tuh bisa dibilang kayak gurunya inilah ya kan. Nggak perlu kuliah, kita ada guru sendiri. Iya. Kalau zaman kita dulu nggak ada Google, kayak kecil-kecil SD. Ya nggak ada. Ada SD Yahoo tapi. Ya beli buku ke buku Gramedia. Erpal gitu ya. Beli buku ke toko buku gitu kan. Terus teringat aku istriku udah datang, padahal aku mau pertanyaannya yang lain. Udah, itu. Belum. Soalnya orangnya udah nunggu. Nggak jadi. Jadi bentar lagi ya. Nggak apa-apa, mau buat yogurt, mau buat apa? Kita ada pula, kita mau ready-in yogurt. Jadi yogurtnya ini saya udah masak. Oh, ada yogurt juga, emang yogurt tuh ada hubungannya sama es krim? Karena berdasarkan bahan susu, Pak. Susu bisa jadi yogurt? Bisa, itu kan bahan dasarnya. Oh, baru tahu aku. Entah kenapa saya ngerasa kayaknya yang berdasarkan bahan susu ini jodoh di tangan gitu, cocok gitu ya. Tangan dingin? Tangan saya. Kalau kata istri, iyalah orang susu itu gampang katanya kan. Suruh lah, Pak. Tapi belum tentu berhasil kalau sama dia. Kalau sama saya insya Allah bisa aja gitu. Aku nggak tahu jawab nanti kalau istri kau marah. Nggak apa-apa, saya fleksibel, Pak. Terus ternyata aku istri kau nggak ada bantu-bantu? Bantu pasti lah, Pak. Alhamdulillah di usaha ini kita saling melengkapi. Mungkin saya nggak pandai di marketing, saya nggak pandai berhubungan dengan orang, saya nggak pandai bicara gimana ya kita bilang, pokoknya kita bilang dalam hal diplomasi relasi lah gitu ya kan. Saya kurang. Saya bisanya cuma how to make, bagaimana cara membuat, berpikir ke depan kita mau jadi apa, mau gimana. Saya juga nggak bisa di keuangan. Keuangan saya buruk. Kalau saya yang handle keuangan saya buruk. Jadi alhamdulillah semuanya itu istri bisa ngelengkapin. Jadi dalam hal ini kita saling melengkapi. Jadi itu yang bilang mau buat yogurt tadi nggak apa tuh? Ya udah, kita buat. Mau lihat caranya? Pak, yogurt bisa nanti. Aku mau bahas kok aja dulu. Oh boleh. Yogurtnya nunggu kapan tuh? Yogurtnya jadi gini, setelah udah kita masak. Enggak, maksudnya dia nunggu apa? Nunggu siapin hari ini, harus hari ini. Atau mau dilihat cara setelah difermentasikan. Mau sehari ini, kayak ini. Mau sehari ini? Sehari ini. Oh boleh. Kapan-kapan aja. Boleh. Aku pun nggak muat. Kapan Bapak mau aja. Kapan nih Pak nih? Harus hari ini? Karena ada orang pesan. Oh iya, jam berapa sih?
mungkin terlagi mungkin orangnya mau ngambil gitu. Ya. Berapa menit kira-kira siap? Biar kita lanjut videonya lagi. Masih juga 15 menit. Paling 2 atau 3 menit selesai. Boleh tuh. Ya udah. Buat dulu. Ini aja.